معاشر مسلمين وزمرة مؤمنين رحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعت الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم ومن لقى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu, dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita ini sudah berada di zaman akhir. Tidak lain maka kita harus segera berpegang kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Itulah jalan selamat. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan kehilangan arah. Kaum muslimin sudah memiliki pedoman, yaitu pegang Al-Quran, pegang sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, maka dalam kondisi apapun kita tetap bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, bagaimana cara kita berpegang kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah? Jawabnya mudah saja hadirin sekalian. Kalau kita tidak tahu caranya bikin tahu, tanya ke tukang tahu, dia ahli betul bikin tahu. Kalau kita tidak tahu caranya memperbaiki motor, tanya kepada montir motor, dia tahu betul, ahli betul cara memperbaiki motor. Kalau kita tidak tahu kandungan Al-Quran dan Sunnah yang akan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada para guru, bertanyalah kepada para kiai, bertanyalah kepada para habaib yang memang mereka adalah ahli di dalam bidang agama. Hadirin sekalian, berarti kita memegang Al-Quran dan Sunnah dengan jalan
taat mendengarkan nasihat para ulama, nasihat para kiai, nasihat para habaib, dan kita mencintai semua itu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Hadirin sekalian, saat ini zaman akhir, cirinya adalah banyak fitnah-fitnah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Hadirin sekalian, bahkan habaib banyak yang mengatakan nasabnya palsu. Hadirin sekalian, ini termasuk fitnah juga. Hadirin sekalian, dari dulu umat Islam itu cinta kepada habaib sebagai zuriyah Rasul. Kok tiba-tiba ada orang yang menyatakan nasab habaib palsu? Ini sebenarnya sedang memecah belah antara habaib dan ulama. Hadirin sekalian, dari dulu ulama dan habaib itu bersatu. Hadirin sekalian, bersatu membina umat, bersatu mendidik umat, agar umat ini berada di dalam jalan yang lurus. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mencintai para habaib, mencintai para ulama, dan tidak terprovokasi oleh fitnah-fitnah yang tidak benar. Hadirin sekalian, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita berpegang kepada Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum utama dan pertama kaum muslimin. Langkah awalnya adalah dengan kita mencintai Al-Quranul Karim itu sendiri, mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Hadirin sekalian, karena Al-Quran pun merupakan hal yang sangat agung. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Jikalau Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan ini kami buat agar manusia memikirkan. Hadirin sekalian, berarti Al-Quran adalah hal yang luar biasa, yang berat, yang istimewa, diberikan kepada kita. Hadirin sekalian, kepada kita semua, tinggal ikuti petunjuknya, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad mengikuti Al-Quran. Tidak semua umat Islam mengikuti Al-Quran. Di dalam surat Fatir dijelaskan ada 3 kelompok terhadap Al-Quran, sikap mereka. Hadirin sekalian, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim pada diri mereka sendiri. Zalim kepada diri mereka sendiri maksudnya menolak Al-Quran, tidak mau mengamalkan ajarannya. Hadirin sekalian, dia tidak zalim kepada Allah karena tidak merugikan Allah sedikit pun. Dia tidak zalim kepada Rasul karena tidak merugikan Rasul sedikit pun. Orang yang seperti ini merugikan diri sendiri sehingga dikatakan zalimun li nafsi, zalim pada diri mereka sendiri. Yang rugi dia sendiri. Hadirin sekalian, yang menolak Al-Quran, yang rugi mereka sendiri. Hadirin sekalian, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, tengah-tengah.
Tengah-tengah itu sebagian diambil, sebagian ditolak, sebagian dilaksanakan, sebagian tidak mau dikerjakan. Ini namanya muqtasid hadirin sekalian. Atau bahasa mudahnya, yang enak dia kerjakan, yang tidak enak dia tinggalkan hadirin sekalian. Orang seperti ini kata Imam Ghazali ala khotorin azim, berada di atas bahaya yang besar. Kalau dia tidak bertobat pada sebelum kematian, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh yang satu kita amalkan, yang satu lagi kita tolak hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhuluha fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan hadirin sekalian. Maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung jika kita menerima Al-Quranul Karim hadirin sekalian. Dan yang terakhir adalah sabiqum bil khairati biiznillah. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan maksudnya berlomba-lomba terhadap Al-Quran. Ada yang berlomba-lomba membacanya, sudah alhamdulillah. Ada yang berlomba-lomba menghafalkannya, itu pun bagus. Ada yang berlomba-lomba memahami kandungannya, dan ada yang berlomba-lomba melaksanakan ajarannya hadirin sekalian. Artinya tidak akan rugi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran hadirin sekalian. Zalika huwal fadlul kabir. Ini adalah anugerah yang besar. Jadi kita bisa berlomba-lomba beristiqomah membaca Al-Quran, itu anugerah yang besar. Kita bisa berlomba-lomba senang tekun membaca Al-Quran, memahami kandungannya, itu anugerah yang besar. Yang sementara ini kita sering menganggap anugerah yang besar itu kalau duitnya banyak, kalau rumahnya mewah, kalau harta bendanya berlimpah, itu pun anugerah dari Allah. Tapi Allah kasih tahu anugerah yang besar itu bukan itu hadirin sekalian, yaitu kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Al-Quran. Mulailah dari membacanya. Ada orang yang berkata, baca gak ngerti percuma. Ini kurang tepat hadirin sekalian. Membaca Al-Quran, ngerti gak ngerti, dapat pahala dari Allah, dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ngerti saja mendapatkan anugerah rahmat kasih sayang Allah, apalagi mengerti hadirin sekalian. Maka setelah kita membacanya, kita pun usahakan mengerti kandungannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Rasul, dekat dengan para habaib, dengan para ulama. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang as-solihin, al-mu'minin, as-sodiqin, orang soleh, orang mukmin, dan orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman 'adila wa biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-mustad'afina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum fa inna tasbihatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Para jamaah, mari kita sholat Gaib untuk Asy-Syahid Ismail Hadiah. Mudah-mudahan Allah akan memberinya amal ibadahnya dari Allah SWT. As-salatu jami'ah rahimakumullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لإسماعيل حنيا وارحمه وعف عفوه وأكرم نزله واغسل مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.